Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Jadi topik yang kami ambil itu adalah HIV ya. Jadi di presentasi kami ini kami akan memberitahukan apa itu HIV, penyebarannya, dampak dari HIV, sama terapi yang dapat memperpanjang hidup banyak penderita HIV. Jadi ini ada introduction. Jadi HIV itu adalah retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh secara spesifik menghancurkan sel CD4+. Nah, HIV ini tetap menjadi salah satu tantangan kepada kesehatan masyarakat orang-orang ya, apalagi pada di bagian barat sana yang memang mereka tuh lumayan sex free ya, mereka seks dengan sama jenis atau bahkan mungkin anak-anak SMA sudah mulai melakukan hubungan intim. Nah, meskipun penyebaran HIV itu paling banyak melakukan hubungan intim, tapi tubuh manusia itu lumayan kuat, di mana kelenjar-kelenjar di sana dapat menahan kebanyakan dari virus HIV ini. Jadi itulah yang disebut namanya bottleneck effect, di mana berbagai macam jenis virus HIV itu hanya satu atau dua jenis saja yang berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu adalah yang namanya founder virus. Nah, ini adalah tujuan kami. Jadi kami itu ingin membuat literatur mengenai dinamika transmisi HIV, tren epidemiologi global, respon imunologi, serta dampak dan koinfeksi dan komorbiditas pada populasi penderita yang menua. Metode kami itu menganalisa 6 literatur terpilih yang diterbitkan dari tahun 2008 sampai 2026. Analisis dilakukan dengan kami mengklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu epidemiologi dan transmisi, patogenesis dan imunologi, dan koinfeksi dan komorbiditas klinis. Ini untuk hasilnya. Yang pertama penyakit HIV. Nah, untungnya dengan teknologi sains modern yang sekarang, kasus kematian karena HIV itu udah menurun secara signifikan kalau dilihat dari chartnya. Ini semua tuh gara-gara meningkatnya akses terapi antiretroviral atau ART yang bisa memperpanjang usia penderita. Untuk penyebarannya sendiri itu kalau itu unik ya di berbagai tempat. Kalau di Sub-Sahara Afrika itu dari transmisi heteroseksual, sementara kalau Eropa Timur itu dari penggunaan jarum suntik yang biasa untuk obat-obatan terlarang. Kalau Amerika Utara itu dari G. Jadi cara kerja HIV. Jadi pelan-pelan HIV itu bunuh sel darah putih yang bertugas sebagai pelindung di tubuh kita. Jadi pertahanan tubuh kita jadi bocor istilahnya dan lebih sering diserang penyakit. Nah, itu infeksi HIV yang dibiarkan lama itu akan merusak aliran kelenjar getah bening. Ini membuat zat antibodi kesulitan bergerak dari darah ke jaringan tubuh yang lain yang memerlukan perlindungan. Nah, itu peradangan yang terus menerus karena HIV merusak mekanisme alami tubuh sehingga pertahanan tubuh tidak bisa disalurkan dengan baik. Ini pencegahan obat ya ART anti itu tadi dan rumus itu sama dengan. Jadi kalau pasiennya itu rajin dan disiplin minum obat, melakukan terapi, jumlah virus dalam darahnya itu bisa tekan sampai jumlah yang sedikit, jadi tidak nol.
kadang tidak terdeteksi sama alat medis, tapi tetap bukan nol, tetap masih ada. Ya bagiannya kalau nggak disiplin atau males-malesan melakukan terapinya, ya penyakitnya tambah parah. So rumus utama tidak terdeteksi sama tidak menular. Orang dengan HIV yang virusnya tidak terdeteksi, yang tadi karena sering minum obat itu tadi, tidak akan menularkan virus itu ke pasangannya. Ya, adapun paper-paper yang kita ambil adalah yang pertama, distinct antibody FC profile starting during homeostasis and chronic infection. Dan itu intinya membahas mengenai antibody berpindah dari darah ke dalam ketap bening atau cycle pada individu sehat dibandingkan dengan pasien infeksi HIV kronis. Kemudian yang kedua itu ada HIV transmission. Intinya jurnal ini mengulas secara mendalam dinamika penularan HIV melalui paparan mukosa. Proses transmisi seksual HIV sebenarnya sangat tidak efisien dan melibatkan seleksi ketat yang disebut efek hambatan populasi. Kemudian yang ketiga itu Homoniasis and HIV interaction review. Intinya paper ini meninjau interaksi antara infeksi menular seksual Trichomonas vaginalis atau TB dan HIV. Koinfeksi TB secara signifikan meningkatkan kerentanan seorang wanita untuk tertular HIV sekaligus meningkatkan resiko wanita dengan HIV untuk menularkan virus tersebut. Ya, kemudian lanjut yang keempat yaitu comorbidities in persons infected with HIV. Rangkuman itu adalah riset ini meneliti efek gabungan atau sinergis antara infeksi HIV dan proses penuaan terhadap beban penyakit. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien HIV berusia lanjut menanggung beban komorbiditas yang jauh lebih tinggi seperti diabetes, gangguan neurokognitif, sindromik, dan penyakit keganasan dibandingkan pasien HIV muda atau lansia tanpa HIV. Kemudian yang kelima adalah Global Epidemiology of HIV. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tren epidemiologi HIV di seluruh dunia. Terjadi pergeseran besar di mana angka infeksi baru dan kematian akibat AIDS terus menurun berkat keberhasilan ekspansi terapi antiretroviral secara masif. Kemudian yang terakhir adalah overview of HIV. Jurnal ini menyajikan tinjauan umum mengenai HIV atau AIDS, meliputi siklus hidup virus, penghancuran sel imun CD4+, mekanisme penularan, dan keragaman genetik virus yang membuat pengembangan vaksin sangat sulit. Jadi kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu HIV ini sebenarnya sudah lumayan bisa diatasi pakai tanda kutip di sini karena kita memang bisa memperpanjang hidup dari pengidapnya ya. Tapi kita masih belum bisa menyembuhkan. Seperti tadi Ivan ngomong, kita bisa membuat jumlah virusnya sedikit tapi tidak nol. Nah, di L modern ini fokus klinis tidak lagi hanya terpaku pada penekanan jumlah, tapi juga dituntut untuk mengatasi tantangan klinis sekunder seperti kerusakan menetap pada profil antibodi, setelah itu lonjakan komorbiditas pada populasi penderita yang kian menua. Manajemen komprehensif ke depan sangat membutuhkan integrasi antara perawatan medis konvensional dengan penanganan penyakit penyerta serta perbaikan ekologi imunologi secara spesifik. Sekian dan terima kasih.
Teman-teman ada yang ingin bertanya?